Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. TVRI resmi terpilih sebagai broadcast Piala Dunia 2026. Dan uniknya kata TVRI sih, kalau ada UMKM atau warga yang mau gelar nobar Piala Dunia, silahkan saja, digratiskan. Nggak ada tuh yang namanya denda-denda. Anjay, kayak yang lagi nyindir siapa tuh? TV mana tuh yang disindir? Ya kan kita sama-sama tahu lah, kemarin tuh kan rame tuh, ada stasiun TV katanya kalau ada orang yang lakukan nobar dimanapun itu ya, katanya akan didenda 50 juta. Ayo, TV mana tuh? TV dangdut apa TV sinetron? Maksudnya TV dangdut atau TV sinetron itu TV-nya ikonnya itu ikan atau ikonnya burung? Nah, kalau kata pihak TVRI sih, kalau misalnya gelaran Piala Dunia ini sukses disiarkan di TVRI, maka TVRI akan bersaing dengan TV-TV lain buat jadi pemegang hak siar Liga Indonesia musim depan. Wah, kalau embel-embelnya atau janji-janjinya ini siarin Liga, ini sih udah pasti didukung sama netizen nih. Tapi jangan lupa, netizen bisa apa? Ya netizen sih oke-oke aja kali ya. Siapapun yang nyarin TV kan yang penting ya nggak kayak yang udah-udah kebanyakan iklan. Terus juga komentatornya malah sibuk ngomongin yang lain dan lain-lain. Tapi kan permasalahannya yang menyetujui bukan netizen, tapi federasi dan operator liga. Karena kita sama-sama tahu federasi dan operator liga kita itu mata duitan. Mereka mah nggak peduli siarannya bagus apa enggak, kualitas tayangannya jernih apa enggak, banyak iklannya apa enggak, komentatornya ngomongan ngalor ngidur apa enggak. Yang penting kan kalau federasi dan liga kita itu duit kerjasamanya gede apa enggak, kan gitu. Tapi emang sih kalau pendapat kami pribadi, jika memang Liga Indonesia ini mau jadi liga profesional, ya harusnya sih kudu ada nih satu stasiun TV khusus yang cuma nyari soal bola. Jadi nggak bakalan lagi ada tuh yang namanya ribut-ribut. Kok pertandingan anu nggak ditayangin? Kok pertandingan anu malah ditayangin terus? Ya kan? Apa mungkin ribut-ribut? Pertandingan anu kalah sama dangdut. Bener dong? Sementara kalau kita sama-sama tahu ya, TVRI itu adalah TV milik nasional, milik pemerintah. Dan siarannya sih kalau kami lihat ya lebih banyak apa? Lebih banyak berita dan politiknya sih. Apa bisa nih TVRI fokus ke bola doang? Ya, kita lihat nanti deh bagaimana. Tapi yang paling tidak, kalau misalnya benar Liga Indonesia disiarin di TVRI, paling tidak siaran bolanya nggak bakalan kalah sama Liga Dangdut. Dan tentu saja yang paling penting adalah kemungkinan nggak bakalan ada yang namanya admin TV justru manas-manasin tim lain dan lebih condong ke klub tertentu aja. Jadi gimana nih? Kalian setuju nggak nih TVRI jadi pemegang hak siar Liga Indonesia musim depan? Ya kalau kami sih ya yakin kalian setuju-setuju aja. Karena ya mungkin udah bosen juga kali ya dilihat broadcast yang sekarang. Tapi kan masalahnya balik lagi, bukan kita, bukan penonton yang nentuin lo ya. Meskipun faktanya mereka dapat duit, broadcast dapat duit, federasi dapat duit, LIB pun dapat duit, itu dari penonton. Tapi mereka mah nggak mau dengar dari apa yang dikeluhkan penonton. Yang penting yang dilihat mereka adalah gede apa enggak nih nominal kerjasamanya, kan gitu. Lanjut, 3 tim yang tengah bersaing di papan atas di pekan ke-16 ini menang semua. Persija menang 2-0 dari Persijap Jepara. Borneo menang 2-1 dari PSM Makassar. Sementara Maluku United membantai PSBS dengan skor telak 6-2.
Wah, ini sih bakal ada yang jingkrak-jingkrak semua nih, pasti nih. Apalagi besok nih ya, kalau Persib kalah dari Persik Kediri, pasti banyak yang posting tutorial. Makanya dibilang Persib itu versus everybody, Persib versus every club di Indonesia. Iyalah, karena mungkin Persib itu terlalu seksi kali ya. Karena setiap tim yang ya kalau mereka menang nyenggolnya Persib deh. Kalau nggak percaya silahkan aja lihat. Borneo menang lawan PSM, yang disenggol Persib. Persija menang lawan Persijap, yang disenggol Persib. Malut United menang lawan PSBS, pasti supporter Malut nyenggolnya Persib. Fix ini mah kalau nggak ada Persib nggak rame kali liga kali ya. Sepi kali ya Liga Indonesia. Gimana ya kalau Persib ini keluar dari Liga Indonesia? Kayaknya Liga Indonesia bakalan sepi beneran deh. By the way, wasit yang akan memimpin pertandingan Persik Kediri lawan Persib Bandung di pekan 16 ini adalah wasit Trisantoso asal Jogja. Nah, wasit ini sebenarnya musim ini belum pernah sih memimpin laga Persib. Tapi mungkin kalian masih ingat dong kejanggalan dan kontroversi terbesar wasit Trisantoso saat memimpin laga Persib. Tentu saja adalah ketika insiden Persija lawan Persib di mana Marco Simic menyikut Beckham tapi cuma dikasih kartu kuning. Nah, ini wasitnya Trisantoso asal Jogja. Jadi ya buat kalian para pendukung Persib, siapin mental kalian. Udah hanya lawannya Persik Kediri, mainnya di kandang Persik Kediri, wasitnya Trisantoso. Bukan kami ngejelekin wasit Trisantoso lu ya. Tapi ya kita sama-sama tahu lah, sekelas wasit asing semisal siapa? Shaun Evan asal Australia. Kalian masih ingat dong? 2017. Ini kan benar-benar kontroversi tuh. Shaun Evan asal Australia, wasit FIFA gitu kan. Kontroversi 2017 antara Persib lawan Persija sampai pemain Persib itu mogok kan? Apakah ini akan terulang lagi musim ini? Lanjut, ada aja nih ya kelakuan para pemegang kartu KJP. Tahu dong KJP itu dari mana ya? Ada kadang aneh ya, baru menang satu kali aja udah kayak juara dunia kali ya. Dulu mungkin kita masih ingat ya, ada orang katanya mau potong titik tuh kalau Beckham Putra main di timnas atau dimainin di timnas. Ayo, siapa tuh? Terus juga ada juga nih yang komentar nih, kalau Tom Haye ke Persib, saya akan jalan kaki dari Indonesia ke Belanda. Udah nyampe mana tuh jalan kakinya? Lalu juga ada nih yang bikin bikin tulisan katanya kalau Persib juara saya mau kawin sama monyet. Waduh, udah berapa tuh anaknya sama monyet? Nah, sekarang ada lagi nih rumor Joy Pelupesi dan Marten Pas ke Persib. Ada yang komentar lagi kayak gini, kata dia kalau Marten Pas dan Joy Pelupesi ke Persib, saya mau telanjang bulat dari Kebon Jeruk ke Semanggi. Waduh, ujung-ujungnya ngilang. Inilah mental KJP. Tapi ya udahlah ya, biarin aja lah itu mau bacotan mereka. Kami juga sering bilang, fanatik boleh, goblok jangan. Lah zaman sekarang mah kebalik. Fanatik iya, goblok juga iya. Ya wes, cocok. Kita beralih ke Newsflash, tentu saja bursa transfer. Yang pertama dari Bayangkara FC. Bayangkara FC terpantau tengah negosiasi dengan winger asal Mali, ex Persis Solo Moussa Sidibé. Sidibé saat ini berstatus pemain JDT di Malaysia. Musim ini sih lebih banyak duduk di bangku cadangan, baru tampil 2 kali di JDT. Jika melihat kontraknya yang masih tersisa sampai 2026 di JDT, kemungkinan besar sih statusnya akan pinjaman ke Bayangkara FC hingga nantinya mungkin saja bisa dipermanenkan oleh Bayangkara FC. Ditunggu aja. Yang kedua dari Persis Solo. Pihak Persis Solo resmi ajukan pinjaman pada Persib untuk bisa memakai jasa winger muda Persib Febri Haryadi. Musim ini Febri Haryadi baru tampil 7 kali di Persib dengan cetak 1 gol. Persib kemungkinan terpaksa pinjamkan Febri lantaran sulitnya persaingan di tubuh Persib. Apalagi Persib akan kedatangan winger-winger Eropa dan juga winger timnas Indonesia di putaran 2 ini. Kita lihat nanti.
Yang ketiga dari Arema FC. Arema FC terpantau tengah negosiasi dengan dua pemain. Yang pertama Septian David Maulana ex PSIS yang saat ini main di Malut United. Di Malut United, SDM ini baru tampil 6 kali tanpa cetak gol maupun assist. Yang kedua Gustavo Franca dari Persija. Arema pun tengah negosiasi peminjaman Gustavo Franca dari Persija. Nah, tapi untuk yang satu ini kabarnya Arema pun harus melepas salah satu punggawanya, antara Dalberto Belo ke Persija atau pemain lain ya. Kalau yang ini ya ditunggu aja. Dari Bali United ada nama Diego Campos. Ini winger asal Costa Rica, 30 tahun, 178 cm dengan harga 11,30 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah LD Alajuelense di Costa Rica. Tampil kemarin itu sebanyak 16 kali ya, cetak 14 gol dan 5 assist. Prosesnya masih sebatas negosiasi. Kita lihat nanti. Dari Malut United ada nama Gabriel Poveda, striker asal Brazil, 27 tahun, 183 cm dengan harga 8,69 miliar rupiah yang saat ini main di Villa Nova. Prosesnya sudah ke tahap done deal, ditunggu aja. Dari Persib Bandung resmi menolak tawaran Pescara untuk meminjam Federico Barba. Persib itu nggak mau lepas Barba, cuma sebatas pinjaman. Kalau mau Barba katanya silahkan beli atau tebus ya. Persib itu mau mempertahankan Federico Barba, tapi ya mau gimana lagi, Barbanya yang udah nggak mau di Persib, katanya dia pengennya mainnya di Eropa. Nah, kabar terbaru, tim dari Liga Yunani saat ini terpantau ajukan tawaran pada Persib buat menebus Barba, tapi Persibnya mematok harga yang sangat tinggi untuk melepas Barba. Harga Barba sendiri kalau di Transfermarkt itu 8,69 miliar rupiah. Dengan sisa kontrak masih tersisa 5 bulan lagi di Persib. Tapi Persib justru mematok harga yang sangat tinggi. Katanya sih sekitar 15 atau 20 miliar lebih gitu katanya. Ya memang ini serba salah sih. Persib masih butuh Federico Barba, tapi Barbanya pengen main di Eropa. Ya kalau buat kami pribadi ya udah lepas aja gitu kan. Soalnya kalau pemain udah hatinya udah nggak bisa 100% di Persib ya bahaya juga buat Persib. Ujung-ujungnya kalau dia nggak konsentrasi atau nggak konsen ya akan banyak blundernya juga. Kabar baiknya adalah Persib kabarnya sudah selangkah dalam hal negosiasi dengan Igor Sergev. Ini negosiasinya berjalan mulus nih. Statusnya saat ini naik, udah mencapai done deal. Ingat, Igor Sergev ini didatangkan bukan buat menggantikan posisi William Marsilio lo ya, tapi untuk menggantikan slot yang ditinggalkan Adam Zibek, karena Adam Zibek udah pasti akan dicoret sama Persib dan posisi Adam Zibek fix akan diisi oleh Martin Paes. Untuk pengganti William Marsilio sendiri, ini setengah diseleksi nih. Nama-nama yang mencuat kemarin yang lagi rame ya. Itu kan udah rame tuh. Ada namanya katanya Adrian Luna, ada Gustavo Almeida dari Persija, ada Ciro Alves dari Malut, Bruno Nazario, Rodrigo Bassani, dan lain-lain. Intinya kalau menurut pihak Persib sih tetap fokusnya pengganti William Marsilio itu asal Brazil, tapi memang kalau susah didapatkan ya udah alihkan buruannya ke pemain dari negara lain. Dan kami pastikan belum tentu pengganti William Marsilio itu adalah seorang gelandang serang lo ya, karena kan posisi yang tinggalkan Marsilio gelandang serang, tapi Persib ini kan udah dapetin yang namanya Joy Pelupesi. Jadi kemungkinan ya posisi William Marsilio digantikan oleh Pelupesi. Nah, untuk slot dari William Marsilio mungkin akan dialihkan ke posisi lain yang katanya sih antara winger dan striker. Nah, bagaimana dengan penggantinya Febri Haryadi andai dilepas ke Persis Solo? Sejauh ini setahu kami ya, Persib itu tengah negosiasi dengan pemain diaspora. Yang kami pribadi belum tahu nih siapa yang akan diambil. Apakah Miliano Jonathan, apakah Ole Romeni, ataukah mungkin Marcelino Ferdinand, atau Dean Jem, dan lain-lain. Tapi intinya ada satu winger diaspora yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persib saat ini.
Lalu siapa pengganti Federico di Barba? Andai beneran keluar, bukan andai beneran keluar sih, kayaknya sih emang begitu. Soalnya gimana ya, bukan Persibnya sih tapi pemainnya. Nah itu udah siapkan. Seandainya memang Barba nggak bertahan di Persib, pemain-pemain yang kemarin dirumorkan udah banyak ya. Seperti siapa kemarin? Alberto Rodriguez, pulangkan lagi katanya. Atau mungkin Andrea Tritielo, Gaston Avila, bahkan sampai seorang Elkan Bagot pun dan Miss Hilgers pun itu direncanakan buat bisa menggantikan posisi Federico Barba andai jadi keluar dari Persib. Tapi kami belum tahu ya siapa yang akan dipilih. Nah untuk yang ini kita lihat nanti aja. Dari Persebaya dikabarkan akan segera umumkan dua pemain asing baru. Yang pertama Bruno Paraiba, ini striker asal Brazil, 31 tahun, 189 cm dengan harga 3,04 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Yang kedua adalah Jefferson Junior, ini bek kiri asal Brazil, 29 tahun, 176 cm dengan harga 4,35 miliar rupiah yang saat ini main di Liga Brazil ya. Nah, pengumumannya akan segera dilakukan. Okay, Bruno, come here. Yes, coach. Not you, Bruno. Not me? Yeah. Bruno,